Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 proyek konsultasi C2 2025 izin mempresentasikan progres yang telah kami jalankan pada minggu ini. Eh, Punten Kalam minta tolong untuk di share screen bagian timeline kita sesuai permintaan dari Pak Aidi. Baik Pak, ini sebelumnya kami telah mencoba untuk berdiskusi kembali dengan mitra bahwa kami hanya bisa membantu menyelesaikan sampai bulan akhir Mei 2025. Baik, ini sudah timeline yang sudah disesuaikan. Eh, Punten Kalam bisa ke sebelah kanan. Maksudnya ke proyek konsultasi tapi bagian start dan finish. Proyek konsultasi ini ya, ke start dan finish maksudnya ya. Betul-betul yang ini, betul file yang ini. Ke bagian timeline, tanggal penanggalan. Ya, maksudnya ke geser kanan, betul. Baik, iya untuk start dan finish ini kita telah mematok sampai tanggal 31 pada bulan Mei 2025 dan untuk progres pada minggu ini sampai dengan yang kedua, yaitu desain dan perancangan sistem. Kami juga telah membuat, boleh kembali ke sequence diagram, bukan, sorry, maksudnya ke eh, detail dari milestone-nya ke kiri lah, di halaman yang sama betul. Ya, kami telah membuat kemarin newscast setelah kami perbaiki dan sequence diagram kami juga telah buat Bapak. Sesuai dengan timeline di minggu ini yaitu di tanggal 25 April 2025. Mangga untuk Kalam dan juga Rahmat untuk mempresentasikan sequence diagram yang telah dibuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait sequence diagramnya. Sebentar, saya akan membuka untuk sequence diagramnya. Baik, yang pertama ini ada diagram sequence untuk penarikan data permohonan SLO. Nah, pada diagram pertama ini kita bisa melihat proses penarikan data permohonan SLO dari sistem si Ujang Gatrik ke aplikasi LIT non-TR. Nah, proses dimulai ketika badan usaha mengajukan permohonan SLO melalui si Ujang Gatrik. Lalu si Ujang Gatrik ini memproses permohonan tersebut. Lalu aplikasi LIT non-TR kemudian melakukan request data permohonan dari si Ujang Gatrik. Data yang diterima disimpan ke database internal, lalu dashboard memonitoring, kemudian diperbarui untuk menampilkan status permohonan. Lalu diagram ini menunjukkan integrasi sistem yang memungkinkan pengawasan dan monitoring permohonan SLO sesuai tujuan pertama aplikasi kita. Lalu yang kedua ini ada diagram sekuen untuk penerbitan dan pencetakan SLO. Nah, diagram kedua menggambarkan proses penerbitan dan pencetakan SLO dalam sistem. Untuk prosesnya, admin mengakses menu data permohonan SLO, lalu sistem menampilkan data permohonan yang diminta, lalu admin memproses permohonan SLO, terus sistem menghasilkan LHPP atau laporan hasil pemeriksaan dan pengujian. Lalu admin mencetak LHPP, setelah konfirmasi, status SLO diperbarui menjadi terbit di si Ujang Gatrik. Lalu admin dapat mencetak dokumen SLO. Nah, proses ini mewujudkan tujuan kedua aplikasi, yaitu mempermudah pencetakan serta pemantauan masa berlaku sertifikat SLO. Untuk diagram sekuen ketiga akan dijelaskan oleh Rahmat. Silakan untuk Rahmat.
Oke, yang ketiga ada diagram sequence monitoring masa berlaku SLO dan sertifikasi kompetensi. Diagram ketiga ini menunjukkan proses monitoring masa berlaku SLO dan sertifikasi kompetensi tenaga teknik. Admin juga mengakses dashboard untuk melihat data SLO aktif. Terus sistem ini juga menampilkan SLO yang mendekati tanggal kadaluarsa dan admin juga bisa mengakses master data tenaga teknik. Sistem ini juga bisa menampilkan status sertifikasi kompetensi tenaga teknik, termasuk yang akan segera expire. Dan fitur ini juga mendukung ketiga aplikasi dalam membantu pemantauan masa berlaku. Sertifikasi kompetensi juga dapat membantu tenaga teknik ketenaga listrikan. Terus lanjut yang diagram keempat. Diagram keempat ada integrasi data dari si Ujang ke aplikasi lead non-CR-nya. Diagram ini terakhir memperlihatkan proses integrasi data antara si Ujang Gatrik dengan aplikasi lead non-CR-nya. Aplikasi lead non-CR juga melakukan request data permohonan SLO dari si Ujang menuju ke data SLO yang telah terbit yang bakalan ditarik dari si Ujang. Data tenaga teknik ini juga diambil untuk monitoring sertifikasi kompetensi. Data penanggung jawab teknik juga diintegrasikan ke dalam sistem. Terus diagram ini juga menggambarkan proses back-end yang memastikan 3 bagian utama, yaitu aplikasi non-CR-nya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang dijelaskan. Mungkin segitu buat diagram sequence-nya. Dikembalikan lagi. Baik, terima kasih Rahmat atas penjelasannya dan Kalam. Baik Pak, itu tadi maksud saya 4 diagram sequence yang telah dibuat berdasarkan proyek konsultasi yang akan kami laksanakan. Selanjutnya, minta tolong di next ke draft PKS yang telah sebelumnya diajukan. Baik Bapak, sebelumnya ini dia draft PKS yang telah kami ajukan ke pihak mitra, yaitu PT Artistik Studio Bandung. Kami juga sudah meminta logonya, boleh ke halaman, dan pasal-pasalnya juga sudah disetujui, alhamdulillah. Untuk hal-hal yang kosong seperti tanggal dan lain-lainnya juga sudah nantinya akan kami isi sesuai dengan tanggal meminta tanda tangannya. Jadi tadi penanggung jawab di awal juga sudah ada, pasal-pasal juga sudah ada. Iya, di sini pihak satunya direktur utamanya, yaitu Pak Ataufik Rahman. Lalu yang selanjutnya adalah boleh turun ke bawah. Itu juga ada saksi-saksi dari staf keuangan dan administrasi PT Artistik Studio Bandung, yaitu Bapak Muhammad Irham Abdul Ghani. Jadi untuk progres minggu ini seperti itu Bapak, kami telah menyelesaikan sequence diagram. Kami juga telah menyesuaikan kembali dengan timeline dari yang sebelumnya kami targetkan di bulan Juni. Jadi untuk itu cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada penjelasan atau ada suara yang kurang jelas. Nantinya kami akan terus berkonsultasi kepada Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.